Kak Chloe. Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, PSSI perkenalkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Sahabat tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Pengumuman resmi mengenai penunjukan John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia membuka era baru dalam sepak bola nasional. Keputusan ini bukan sekadar mengganti sosok pelatih, melainkan menandai upaya serius untuk meningkatkan kualitas permainan, strategi, dan performa tim nasional di tingkat regional maupun internasional. Herdman, yang memiliki rekam jejak mengantar tim nasional putra dan putri Kanada ke Piala Dunia, membawa pengalaman yang unik. Apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan pengalaman internasional ini untuk putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada tahun 2012 dan 2016? Prestasi ini menunjukkan kemampuan Herdman dalam mengelola tim yang berbeda jenis kelamin dan menghadapi tekanan internasional. Apakah pendekatan manajemen yang ia terapkan bisa diaplikasikan di Indonesia, mengingat kultur sepak bola, manajemen klub, dan sistem penambahan pemain sangat berbeda dengan Kanada? Bagaimana tim nasional Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan filosofi bermain yang dibawa Herdman tanpa kehilangan identitas sepak bola nasional? Selain itu, keberhasilan Herdman mengantar tim nasional putra Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 setelah 36 tahun menjadi sejarah penting. Peningkatan peringkat FIFA Kanada dari posisi 77 ke 33 dunia menunjukkan bahwa strategi jangka panjang, manajemen disiplin, dan pengembangan pemain muda sangat krusial. Apakah Indonesia memiliki struktur yang mendukung transformasi serupa, mulai dari pembinaan pemain usia dini, pengembangan liga domestik, hingga integrasi pemain lokal dan diaspora yang berkualitas? Atau akankah pengalaman Herdman hanya menjadi proyek sementara tanpa fondasi yang kuat? Tahun 2026 membawa agenda padat bagi tim nasional Indonesia. FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno dijadwalkan berlangsung pada Maret, dilanjutkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala Kejuaraan Sepak Bola ASEAN yang dijadwalkan mulai Juli. Intensitas jadwal ini menuntut kesiapan fisik, mental, dan taktik yang matang. Apakah manajemen tim saat ini mampu mendukung beban tersebut secara konsisten? Bagaimana aspek medis, nutrisi, dan psikologi pemain dipersiapkan agar performa tetap optimal di tengah jadwal padat? Dari perspektif organisasi, penunjukan Herdman juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan institusi pengelola sepak bola nasional. Sejauh mana sistem administrasi, koordinasi dengan klub domestik, dan regulasi kompetisi mendukung strategi pelatih baru? Apakah PSSI sudah menyiapkan roadmap pengembangan pemain jangka panjang agar Herdman dapat mengeksekusi visi tanpa hambatan struktural? Atau, apakah birokrasi dan kepentingan politik lokal bisa menjadi hambatan bagi transformasi yang diharapkan? Maka dari itu, sebelum lanjut dan lebih jauh lagi, gue cuma mau ngasih tahu bahwa tidak ada tempat lain seperti ini. Gue gak mau sahabat tumbuh melewatkan konten yang dirancang untuk mencerdaskan. Video ini membahas sejarah, politik, dan rumah-rumah elit global. Lo harus subscribe, like, dan komentar agar lo tidak hanya menonton, tapi ikut memahami dan berpikir kritis. Oke, kita lanjut poin intinya. Selain aspek teknis, ada dimensi psikologis dan budaya yang tidak kalah penting. Herdman terkenal dengan pendekatan psikologi tim yang kuat, membangun ikatan emosional antara pemain dan pelatih. Di Indonesia, kultur pemain dan manajemen seringkali menghadapi tekanan sosial dan politik dari luar lapangan. Apakah pendekatan psikologi tim yang dibawa Herdman dapat diterima oleh pemain dan manajemen yang terbiasa dengan sistem berbeda? Ataukah akan menimbulkan resistensi yang menghambat efektivitas strategi? Data historis menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sering menghadapi masalah konsistensi performa. Faktor internal seperti disiplin pemain, kualitas pelatih lokal, dan struktur liga domestik yang tidak stabil menjadi kendala. Apakah penunjukan Herdman dapat menjadi katalisator perubahan? Ataukah tanpa reformasi struktural,
Hasil nyata akan tetap sulit dicapai, bagaimana pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan bahwa investasi dalam pelatih internasional menghasilkan dampak jangka panjang, bukan hanya sukses sesaat di turnamen. Aspek finansial juga relevan. Kehadiran Herpman diperkirakan akan meningkatkan eksposur dan minat sponsor terhadap sepak bola nasional. Namun, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas PSSI dalam mengelola dana tambahan ini? Apakah dana yang masuk benar-benar digunakan untuk pengembangan pemain, fasilitas, dan kompetisi? Ataukah sebagian tersedot oleh praktik inefisiensi yang selama ini menjadi kritik publik terhadap manajemen sepak bola nasional? Pertanyaan kritis lainnya adalah terkait transfer pengetahuan dan pengembangan pelatih lokal. Herpman memiliki pengalaman luas yang bisa diteruskan ke pelatih muda Indonesia. Apakah ada program formal untuk mentoring, workshop, dan pelatihan teknis yang memastikan pengetahuan ini tidak hilang setelah kontrak Herpman berakhir? Bagaimana strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek? Selain itu, evaluasi performa pemain muda dan sistem akademi menjadi krusial. Herpman dikenal memoptimalkan pemain muda melalui scouting dan pengembangan teknis. Apakah Indonesia memiliki infrastruktur dan data yang memadai untuk mendukung strategi ini? Sejauh mana pemanfaatan teknologi, analisis statistik, dan scouting internasional bisa diterapkan dalam konteks lokal? Bagaimana kita memastikan tidak ada potensi bakat yang terlewat karena keterbatasan sistem dan birokrasi? Dimensi politik juga tidak bisa diabaikan. Sepak bola Indonesia sering terjerat kepentingan politik, baik di tingkat klub maupun nasional. Teori politik dan manajemen olahraga menunjukkan bahwa kepentingan politik bisa mempengaruhi keputusan strategis dan alokasi sumber daya. Apakah Herpman dapat bekerja bebas dari tekanan politik, ataukah kepentingan tertentu akan membatasi efektivitas kepemimpinannya? Bagaimana masyarakat bisa memantau agar sepak bola tetap menjadi arena prestasi, bukan panggung politik? Dalam konteks media, eksposur Herpman meningkatkan harapan publik sekaligus tekanan terhadap hasil. Media dapat menjadi alat pengawasan, tetapi juga sumber tekanan psikologis yang berat bagi pemain dan pelatih. Bagaimana manajemen komunikasi PSSI menyikapi ini? Apakah mereka siap menahan tekanan opini publik sambil tetap fokus pada strategi jangka panjang? Apakah masyarakat cukup bijak dalam menanggapi hype tanpa menuntut hasil instan? Analisis dari sisi ekonomi juga menunjukkan potensi signifikan. Agenda pada tim nasional Indonesia membuka peluang wisata olahraga, merchandising, dan sponsorship. Namun, bagaimana mekanisme pengelolaan ekonomi ini agar benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan sepak bola dan bukan sekadar meraup keuntungan sesaat? Apakah ada regulasi yang memastikan reinvestasi dalam fasilitas, akademi, dan pelatihan agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan semua pihak? Selain itu, aspek etika dan integritas pemain menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, performa pemain dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti politik, media, atau isu pribadi. Apakah Herpman memiliki strategi etika dan psikologi yang mampu menjaga profesionalisme pemain di tengah situasi kompleks ini? Bagaimana PSSI dan klub mendukung hal ini agar budaya fair play dan integritas tetap dijunjung tinggi? Kalau sahabat Tumbuh tidak sempat berkomentar, setidaknya kalau sahabat Tumbuh merasa konten ini berharga, tolong di-like dan di-share. Karena apa? Kasihan orang-orang yang belum tahu konten ini. Maaf ya sekali lagi kalau konten ini tidak dikenal banyak orang, hanya menegaskan bahwa kita tidak ada buzzer-buzzeran atau apapun itu. Ini konten organik, tulus untuk mengedukasi. Ingat ya, konten ini murni edukasi, jadi sahabat Tumbuh harus saling memahami satu sama lain. Jadi kalau benar-benar berdampak buat kalian silakan di-share, atau setidaknya like aja juga gak apa-apa. Oh iya, sahabat Tumbuh juga harus sabar ketika memperhatikannya, tetap fokus. Terakhir, untuk mengingatkan kembali bahwa konten ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, edukasi dan membuka perspektif baru, serta pandangan yang luar biasa. Silakan cek sendiri, karena sejak 2016 konten ini berdiri dan mengedukasi sejak awal, buktikan sendiri kredibilitasnya. Setiap like, share, dan komentar dari sahabat Tumbuh bukan hanya angka, ini sinyal ke YouTube bahwa konten ini penting dan bermanfaat agar bisa direkomendasikan ke orang-orang.
Semakin banyak sahabat tumbuh berinteraksi, semakin besar kemungkinan konten ini menjangkau lebih banyak orang, memperkuat diskusi, dan membangun komunitas sahabat tumbuh yang kritis, cerdas, dan selalu haus akan informasi yang benar. Kalau sahabat tumbuh merasa konten ini tidak benar dan tidak satu pemahaman dengan sahabat tumbuh, ya silakan, di-skip aja. Jikalau masih kurang puas, silakan berikan pandangan yang tajam dan kritis di kolom komentar. Ingat ya, kalau sahabat tumbuh tidak sependapat dengan konten ini, mungkin di lain waktu sahabat tumbuh bakalan paham ternyata kita bukan tidak saling memahami. Semuanya hanyalah tentang waktu dan kesabaran. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat, berikan pendapat, like, komentar, share, dan subscribe. Makasih banyak ya. Mari kita lanjut sahabat tumbuh. Oke, kita lanjut ke poin pentingnya. Di balik gemerlapnya sepak bola internasional, fakta menunjukkan adanya jaringan mafia olahraga yang mengatur perputaran uang, transfer pemain, dan hasil pertandingan demi keuntungan finansial tertentu. Berdasarkan laporan investigasi independen, beberapa kasus match fixing di Liga Eropa dan Asia telah membuktikan bahwa oknum pelatih, agen pemain, dan pejabat federasi terlibat dalam skema manipulasi untuk memperoleh komisi atau keuntungan dari taruhan ilegal. Data dari Transparency International dan laporan FIFA menunjukkan bahwa di beberapa negara, aliran dana dari sponsor dan hak siar televisi seringkali tidak sepenuhnya transparan, memunculkan peluang bagi praktik korupsi sistematis. Teori konspirasi yang relevan, seperti Theory of Regulatory Capture, menjelaskan bahwa institusi yang seharusnya mengawasi malah sering dikuasai kepentingan pihak yang diawasi, sehingga regulasi dan pengawasan menjadi lemah dan manipulatif. Di Indonesia, meskipun kasus manipulasi belum seberat di Eropa, anomali finansial terlihat dari laporan audit internal PSSI yang menyoroti ketidaksesuaian anggaran dan pengelolaan dana sponsor yang menunjukkan celah bagi pihak tertentu menguasai keputusan strategis tanpa transparansi. Fakta lapangan juga memperlihatkan bahwa keputusan pengangkatan pelatih atau transfer pemain seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan jaringan bisnis tertentu, bukan murni pertimbangan teknis dan pengembangan prestasi olahraga. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana Indonesia bisa membangun sepak bola yang profesional dan berintegritas jika struktur pengawasan, transparansi finansial, dan etika profesional belum sepenuhnya kuat? Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa. Indonesia perlu membangun ekosistem sepak bola yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Pendanaan harus jelas, akademi dan scouting harus modern dan berbasis data, manajemen klub dan nasional harus profesional dan bebas tekanan politik, serta transfer ilmu dari pelatih internasional harus menjadi prioritas agar pelatih lokal mampu berkembang. Agenda padat 2026 adalah peluang besar jika semua elemen bekerja sinergis. Kalau sahabat tumbuh ingin terus mengikuti analisis kritis dan strategi nyata untuk membangun sepak bola nasional yang berkelas dunia, dukung channel ini dengan subscribe, berdiskusi di kolom komentar, dan sebarkan informasi berbasis fakta. Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Kak Chloe.